Anjir. Para siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 yang pada minggu lalu kita sudah belajar tentang teks editorial. Kita akan mempelajari pada kompetensi dasar yang sama, yaitu 3.5 dan 4.5, mengidentifikasi dan menyeleksi ragam informasi teks editorial. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang ragam informasi teks editorial. Kemudian dalam tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran kedua ini diharapkan kalian mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur teks editorial. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berupa pendapat penulis tentang masalah-masalah yang dilihat dalam masyarakat. Dan yang kedua, yaitu argumentasi, yaitu sebuah bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapat. Dan yang ketiga adalah penegasan pendapat, yang tujuannya adalah untuk menguatkan kembali pendapat-pendapat yang telah disimpulkan dalam teks editorial. Kemudian langkah-langkah membaca intensif. Yang pertama adalah menyiapkan naskah yang akan dibaca. Kemudian yang kedua, memberi tanda pada bagian-bagian yang dianggap penting. Dan yang ketiga, membaca teks secara keseluruhan, 1 atau 2 kali membaca. Yang keempat adalah mencatat ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, membaca ulang teks. Dan yang berikutnya adalah cara menyampaikan pendapat atau argumen. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Maksudnya adalah berpikir secara kritis dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam sebuah kehidupan masyarakat yang ada. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Artinya bahwa dalam setiap menyampaikan pendapat atau argumentasi kita harus menjauhkan emosi, kemudian harus bersifat objektif tanpa melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, mampu memilih fakta sesuai dengan tujuan. Kemudian yang berikutnya, ini adalah sebuah contoh tentang teks editorial. Judulnya adalah Lupakan Perpu KPK. Nah, judulnya ini adalah pandangan media. Artinya maksud dari pandangan media ini adalah pandangan dari media tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kemudian pada paragraf pertama yang berwarna kuning ini adalah tanggapan, sindiran atau kritikan dari media. Artinya media mempunyai tanggapan atau memberikan tanggapan, bisa menyindir atau bisa mengkritik dari apa yang telah terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini. Di sini yang menjadi tanggapan, sindiran atau kritikan adalah pandangan sejumlah anggota panitia angket DPR merencanakan perlunya Perpu tentang KPK sebaiknya dilupakan. Artinya bahwa sejumlah anggota panitia angket DPR yang merencanakan Perpu KPK sebaiknya dilupakan. Ini adalah sebuah sindiran, ya, ataupun juga kritikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang berwarna kuning ini juga adalah juga tanggapan, sindiran, atau kritikan. Ya. Wacana penerbitan Perpu bisa saja menjebak Presiden Joko Widodo yang mempunyai semangat untuk memperkuat KPK, bukan justru untuk memperlemah KPK. Perpu berada dalam kekuasaan Presiden jika negara dalam kepentingan darurat. Nah, ini adalah tanggapan dari sebuah wacana yang digulirkan anggota DPR tentang angket mengenai Perpu KPK. Kemudian yang berikutnya, yang berwarna kuning ini juga ada sebuah rekomendasi. Ya, kelemahan yang ada pada KPK bukan dalam arti lembaga itu harus dibubarkan. Ya, sini dikatakan kelemahan yang ada pada KPK bukan dalam arti lembaga itu harus dibubarkan atau dilemahkan oleh hak angket DPR, melainkan
KPK harus diperbaiki. Publik masih membutuhkan KPK untuk memerangi para penjara uang rakyat yang menyengsarakan rakyat. Ini berupa saran dan rekomendasi yang diberikan oleh redaksi editorial untuk anggota DPR. Ini yang berikutnya, di sini juga ada sebuah saran, yaitu panitia angket DPR seyogyanya tidak menjadi pelindung para tersangka korupsi. Ya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa langkah-langkah mengidentifikasi editorial adalah yang pertama mengenali sikap atau pandangan media. Tadi sudah disebutkan ya, yaitu sebuah judul, ya, pandangan media, kemudian kenali tanggapan sindiran atau kritikan dari media. Artinya media mengkritik, memberikan tanggapan atau menyindir tentang apa-apa yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian yang ketiga, kenali tanggapan dari media tentang permasalahan berupa saran atau rekomendasi. Artinya bahwa media memberikan saran atau rekomendasi tentang bagaimana caranya supaya Perpu KPK bisa berhasil dilaksanakan. Dan kemudian yang keempat, yang D, kenali simpulan yang menegaskan isi teks, yaitu berupa simpulan dari keseluruhan isi teks yang merupakan kesimpulan dari media. Kemudian rangkuman dari semua yang sudah diterangkan tadi, bahwa teks editorial memiliki 3 struktur: pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Yang disebut dengan pernyataan atau pendapat yaitu berisi pandangan penulis, kemudian yang argumentasi itu adalah bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapat, yang ketiga penegasan pendapat yang menguatkan kembali pendapat yang telah disimpulkan. Itu saja anak-anak yang perlu saya sampaikan dalam materi kali ini. Silakan kalian pelajari. Minggu depan kita akan mulai untuk melakukan kuis ya, atau mungkin tugas. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan.